Hai, saya Happy Salma. Saya seorang pemain film, teater, dan juga produser untuk pertunjukan yang memang lebih banyak mengalihwahanakan karya sastra Indonesia ke dalam panggung. How are you, Mbak Happy? Aku baik sehat. Semoga yang ada di sini tidak mengganggu, suaranya bisa clear didengar ya. Ya, betul. Bisa banget clear didengar saat ini. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih, tapi lebih about kayak your achievement dari Tatler Asia sebagai Asia most influential di dalam culture list. Saya tahu Tatler itu punya kredibilitas yang bagus, integritas yang bagus, pasti mengkurasi segala macam sesuatunya begitu baik dan hati-hati. Dan ada daftar nama saya di situ, kejutan yang manis juga ya di awal tahun dan nggak pernah bisa membayangkan, dan itu bonus yang baik sekali untuk saya di 2021. Semoga 2021 jadi awal yang baik juga dengan adanya penghargaan semacam ini. Mbak Happy ini kan terkenal banget untuk sangat suka mempertunjukkan culture-culture di Indonesia mengenai dari film, juga dari your accessories Mbak, jewelry yang Mbak bikin dengan Tulola. Mungkin bisa diceritakan kali Mbak, pertama kali ini sukanya gimana sih? Sebetulnya saya suka segala sesuatu hal tentang Indonesia, terutama lewat bahasanya atau juga lewat sastranya. Karena lewat sastra itu menceritakan banyak hal, bukan hanya jalinan cerita, tetapi juga ada sejarah, ada juga pembentukan karakter bangsa Indonesia di bawah alam sadar kita yang bisa kita pelajari dari sana, dari apa yang sudah ditulis oleh para sastrawan di Indonesia. Nah, dari situ saya selalu berusaha menyisipkan di manapun yang saya lakukan. Misalnya baik itu di Tulola, bagaimana kita membuat sebuah perhiasan yang bukan hanya lahir dari desain-desain yang ada dari Tulola, tapi juga menyisipkan segala macam informasi tentang keindahan Indonesia. Bukan cuma dari alamnya, ceritanya, sejarahnya, bahkan dari pergolakan perasaan-perasaan perempuan yang bisa disisipkan di sana. Lalu selain di Tulola, misalnya saya membuat lembaga budaya namanya Titi Mangsa. Memang fokus juga bagaimana bisa mengalihwahanakan buku-buku sastra ke dalam panggung agar lebih luas. Nah, di situ selalu juga menceritakan tentang Indonesia gitu yang kita ketahui atau yang saya anggap Titi Mangsa itu menjadi sekolah saya juga untuk saya mengenal bangsa ini gitu. Karena kalaupun di film atau diproduksi orang lain, kadang saya harus mengikuti banyak kelenturan dari kerjasama dengan banyak orang. Tetapi kalau apa yang kita kerjakan sendiri sedikit banyak bisa menyisipkan apa yang selama ini yang menjadi interest saya. Sejauh ini ternyata dengan konsistensi ya bisa terasa juga manfaatnya gitu. Manfaatnya tuh dalam arti penonton-penonton teater lebih beragam dan juga banyak sekali mahasiswa yang mereka memberikan feedback kepada kita lewat skripsi yang mereka buat berdasarkan dari isu-isu pertunjukan yang pernah kita bikin atau juga dari Tulola yang bagaimana melihat banyak beragam brand-brand lain juga yang ikut bersama-sama melestarikan kita bukan hanya lewat bukan lewat keindahan alamnya tetapi lebih ke esensi tentang karakter Indonesia gitu. Kan di Tulola ini judulnya memang agak beda dengan kita bisa bilangnya untuk price juga lebih menengah ke atas. Di awalnya gimana sih Mbak kayak untuk pikir kita mau bikin satu brand jewelry yang representasi Indonesia dengan harga yang mungkin target marketnya menengah ke atas. Jadi awalnya sebetulnya ketika saya pindah ke Bali, saya terinspirasi dengan satu tokoh perempuan di Bali namanya Desak Nyoman Suwarti. Beliau adalah maestro perhiasan dan dari dia saya belajar bagaimana dia memperjuangkan motif-motif tanah air di dalam kekaryaannya dia. Lalu saya tertarik membuat biografi kreatif Desak Nyoman Suwarti yang kebetulan dia punya putri bernama Sri Dewa Luch. Nah, Sri itu pada saat proses membuat buku dia mengkurasi foto-foto apa aja yang ada di buku. Nah, ternyata Sri itu dia sedang berusaha melanggengkan apa yang selama ini orang tuanya bikin, yaitu bisnis perhiasan. Tapi waktu itu bisnis perhiasan Suwarti lebih banyak di Amerika dan di Eropa. Jadi dia membangunkan dari sisi ekonomi bagaimana perhiasan di Indonesia bisa tumbuh karena bisa dalam sehari mereka menjual 500.000 item.
Nah, pokoknya sukses sekali lah. Nah, tapi pada saat itu trennya itu sedang mulai bergeser. Sri memperjuangkan sisa-sisa tukang orang tuanya di dalam garasinya dia untuk mencoba membuat sesuatu deh, karena skill membuat perhiasan dengan teknik seni murni itu tidak ada sekolahnya yang resmi. Jadi itu dilakukan turun-temurun. Nah, kalau marketnya berhenti, berarti skillnya akan hilang. Nah, karena itu akhirnya setelah saya selesai membuat buku Desak Nyoman Suwarti, saya sama Sri itu akhirnya bareng-bareng, karena saya bilang gini, Sri, kamu harus jadi desainer gitu. Pada saat itu dia kayak, apa saya bisa gitu, karena saya lebih paham kepada produksi. Yuk kita kolaboratif, dalam arti skill pembuatan teknik seni murni perhiasan yang sangat-sangat sulit dan mempertahankan motif-motif komunal itu bisa dilakukan dan kita kawinkan dengan motif kekinian gitu. Nah, Sri fokus ke produksi dan akhirnya saya menyisipkan semua desain itu berdasarkan konsep kreatif. Awalnya konsep kreatifnya itu saya lahirkan dari lagu-lagu yang ada di Indonesia, misalnya lagu Juwita Malam. Lalu setelah itu dari bukunya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia, sehingga melahirkan motif-motif yang berdasarkan dari cerita tersebut, sehingga kamu melihat kan kayak peta, ada Sulawesi, ada Kalimantan. Itu sebetulnya interpretasi dari bukunya Pramudia Anantatur dari salah satu tokohnya di dalam bukunya tersebut yang bernama Magda Peters. Bagaimana seseorang yang dianggap kolonial bagian dari kolonialisme, tapi dia sangat membantu tumbuhnya nasionalisme yang ada di Hindia Belanda, kurang lebih begitu. Akhirnya kita menyusun bagaimana poster pada saat itu, di zaman itu, poster propaganda tentang peta Indonesia yang menjadi perhiasan Belanda ya, di Eropa, di Belanda itu tuh mereka hidup dari Indonesia. Nah, peta itu akhirnya kita jadikan perhiasan gitu. Jadi sebetulnya kita tuh juga jadi banyak belajar tentang sejarah-sejarah seiring waktu kita memperdalam desain-desain Tulola. Nah, tadi kan udah ngobrolin nih about Tulola, Mbak. Sekarang aku pengen pindah nih ke Titi Mangsanya. Tadi Mbak udah sempat mention kayak pengen memasukkan yang culture kita selama ini ke dalam movie, teater, dan supaya lebih fluid, nggak seperti kaku-kaku banget, karena lebih mungkin kalau kita bisa bilangnya some of the movie industry itu lebih ke money oriented, jadi lebih how audience like it, instead of kita membudayakan kita punya culture lagi. Boleh nggak Mbak diceritakan struggle you have during this time untuk kayak balikin lagi culture kita? Jadi sebetulnya kan karena saya background-nya dulu memang pemain sinetron, pemain film, saya akhirnya bisa merasakan dampak bagaimana ruang-ruang tersebut menginfluence banyak orang. Nah, satu ketika saya pernah terlibat di dalam satu kelompok para perempuan, mereka membuat sebuah kolaborasi pertunjukan yang terinspirasi dari bukunya Pramudia juga waktu itu. Nah, karena saya menyukai bukunya, saya terlibat di sana dan saya melihat bagaimana dampak sebuah bentuk kolaboratif. Akhirnya ternyata teater bisa menjadi salah satu kendaraan untuk menyampaikan inspirasi dan aspirasi kita. Jadi awalnya saya tuh nggak ngerti teater juga gitu. Tapi saya menganggap kalau saya mengalihwahanakan atau mengadaptasikannya ke sinetron atau ke film, waduh kayaknya akan berat karena bentuknya investment, saya harus membalikan modal dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ada beberapa pihak yang mereka memang memiliki CSR, salah satunya Bakti Budaya Jarum Foundation, dan ada beberapa company lain yang memang mereka tuh interest kepada bagaimana mengembangkan seni teater yang ada di Indonesia. Nah, saya tuh sempat beberapa kali ikut ke kelompok-kelompok teater ya, maksudnya kelompok teater yang dalam arti berbentuk guyup gitu, kelompok ya yang memang harus ada anggotanya. Nah, tapi beberapa kali saya ikut terlibat agak sulit saya beradaptasi dengan waktunya karena saya ada pekerjaan yang lain gitu. Akhirnya melahirkan ide saya untuk membuat kelompok teater individu, dalam arti kita bisa mengajak kolaborasi banyak orang dan jadi satu ruang dan tidak mengikat satu dan lain halnya. Misalnya saya bisa mengajak teman-teman dari teater mana saja, dari teater Garasi, teater Koma, teater Mandiri, atau dari manapun gitu. Main teater, teater Satu Lampung gitu. Bisa saya ajak satu-satu gitu, bentuknya ya memang kolaborasi. Nah, dari situlah akhirnya saya membuat pertunjukan yang memang mengalihwahanakan dari buku-buku sastra gitu. Tadinya awal-awalnya tentu sulit sekali untuk meyakinkan sponsor bahwa ini
pasti akan punya dampak yang bagus, penontonnya akan lebih beragam gitu. Nah awalnya memang aduh sulit sekali selain untuk meyakinkan banyak orang, ibaratnya diberi tiket gratis aja orang belum tentu nonton gitu ya. Tapi seiring waktu, awalnya saya membuat sebuah monolog namanya Inggit Garnasi dari bukunya Ramadhan KH. Nah waktu itu tuh saya pikir, oh orang monolog berapa lama sih? Sejam, 2 jam, saya coba deh hampir 3 jam mungkin gitu. Dengan sutradaranya Wawan Sofwan waktu itu. Nah bentuknya kolaboratif dengan banyak orang, yang akhirnya semua orang tuh apa ya membaur ikut bekerja sama membuat pentas itu untuk bikin sesuatu hal yang baru aja gitu, yuk kita bikin deh gitu. Dan ternyata sukses sekali, penontonnya banyak, diulas oleh media begitu banyak sehingga akhirnya keliling di beberapa kampus. Dari situ akhirnya saya jadi awalnya cuman uji coba, akhirnya jadi terus-menerus setiap tahun kita membuat bentuk-bentuk pertunjukan yang akhirnya saya melihat penontonnya pun jadi beragam. Dari dulu istilahnya kita menjual tiket hanya 25.000, 50.000, akhirnya kita bisa menjual tiket dengan harga 1 juta rupiah. Nah, itu menandakan keikutsertaan orang menjadi bagian dari pertunjukan dengan menonton teater itu semakin beragam. Karena saya ingin menyatukan bahwa memang teater adalah kendaraan dalam bentuk kolaborasi untuk menyampaikan aspirasi dari buku sastra yang ingin saya tampilkan, gitu sebetulnya. Kita bisa bilang teater itu untuk dibilang kalangan niche juga enggak, tapi mungkin sudah lebih anak-anak zaman sekarang yang kita bilang mungkin lebih ke YouTube lah, lebih ke sosial media, lebih ke Instagram. Nah, apakah itu adalah salah satu cara Mbak Happy nih untuk tarik lagi nih anak-anak zaman sekarang? Sejujurnya iya juga, biar ada regenerasi dan bisa juga beraneka ragam gitu ya. Kayak di Sandiwara Sastra yang walaupun teater tapi dalam bentuk audio ya, itu kan saya memang memilih beberapa naskah-naskah yang lumayan cukup berat, misalnya dari naskahnya Putu Wijaya, tapi ketika yang memainkannya Iqbal Ramadan, lalu bagaimana dari naskahnya Ayu Utami ada Chelsea Islan, Jeffrey Nicole gitu ya, Pevita, terus itu menjadi cair gitu dan bahasa-bahasanya bisa mereka berusaha menguasai dan jadi apa ya akrab untuk banyak orang. Jadi saya ingin juga bahwa mengajak siapapun untuk mengenal sastra lebih dekat karena saya pikir gini, untuk orang mencintai sastra bukan harus orang menjadi seorang penulis atau penyair, tetapi sastra itu sangat berguna untuk kita mengenal dari mana kita berasal. Karena disitulah banyak cerita-cerita tentang kehidupan yang background-nya tentang orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Dan terasa sekali memang penonton-penonton atau pendengar dari Sandiwara Sastra itu banyak anak-anak muda gitu. Kamu kalau sempat dengar ya jadi Sandiwara Sastra cari ada di budaya kita. Di budaya Jadi kita. ya kita kerjasama dengan Kemendikbud waktu itu dan kawan-kawan media. Mbak, mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir nih. Tren apa yang Mbak expect untuk driving the culture-nya Indonesia ini? Nggak cuma tadi kan kita udah ngomongin scope dari anak muda ke orang dewasa. Terus kita udah scope-nya bahkan ke edukasi dari kementerian. Kalau scope besar lagi nih Mbak untuk dunia, kita langsung berandai-andai besar karena saya tahu banget ini we will go big with this. Iya, harus. Apa nih yang Mbak expect atau Mbak merasa kalau misalkan ini nih looking forward banget sesuatu yang kita akan ke sana, tapi prosesnya ini apa sih Mbak yang lagi Mbak pengen planning? Karena menurut saya di masa yang akan datang, orang-orang kita generasi-generasi muda itu mereka akan memiliki 2 bahasa, bahkan bahasa Inggris akan menjadi bahasa yang lebih dominan. Dan tidak apa-apa juga, tapi menurut saya akan lebih sangat keren banget kita itu tahu di mana akar kita. Jadi gimana anak-anak nanti di masa yang akan datang mereka fluent dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin atau bahasa yang lain, tetapi mereka ketika ditanya kamu dari mana, Indonesia akan sangat lancar menceritakan sejarahnya dan dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, dengan kita mulai pelan-pelan mencintai sastra Indonesia, bukan hanya mengenal dan mencintai bahasanya yang indah, tetapi di dalam jalinan cerita tersebut sudah pasti banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat dari segi geografis, dari segi sejarah, bahkan juga pembentukan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, wow. Mbak Happy, thank you so much for your time today. Sama-sama.